Dari hari ke hari, kasus dugaan keracunan akibat makan bergizi gratis terus terjadi. CISDI mencatat ada lebih dari 7.300 orang yang menjadi korban sejak awal tahun 2025. Ya, Polri memastikan telah menurunkan tim ke sejumlah daerah untuk mengusut unsur pidana dalam kasus-kasus keracunan ini. Para siswa ini masih merasakan mual dan pusing, hingga sebagian hanya bisa terbaring lemas di puskesmas. Hingga Sabtu siang, total 157 siswa di Kebumen, Jawa Tengah merasakan gejala serupa usai menyantap menu MBG pada hari Jumat. Soto ayam. Kemarin ketika dimakan rasanya gimana? Masih wajar, normal, atau ada yang aneh di lidah? Agak aneh dikit. Anehnya? Kayak apa ya? Rasanya beda lah. Semoga nggak terjadi ini lagi. Terus dijagalah itu kualitasnya. Oke, terima kasih. Sebagian pasien dirawat di Puskesmas Petanahan. Anak-anaknya itu banyak yang bergejala pusing, mual, muntah. Ternyata di sana itu ada sekitar 50-an anak mungkin ya, dengan gejala yang sama. Sampel soto menu MBG yang diduga jadi biang kerok gejala keracunan ini sudah dikirimkan ke laboratorium di Yogyakarta. Jika hasil laboratorium membuktikan, maka kasus di Kebumen menambah panjang daftar korban keracunan akibat menu makan bergizi gratis di Indonesia. Sejak dimulai awal 2025, kasus keracunan MBG semakin memprihatinkan. Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISDI mencatat sudah 7.368 korban keracunan MBG. Namun Badan Gizi Nasional melaporkan angka berbeda. Per 25 September, BGN melaporkan korban keracunan MBG baru sebanyak 5.914 orang. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI mengungkap 5 provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi. Hingga 22 September lalu, JPPI mencatat Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus terbanyak. Diikuti Yogyakarta, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah. Dengan maraknya kasus akhir-akhir ini, angka ini tentu terus berubah setiap hari. Menu MBG yang bermasalah saat akan dikonsumsi juga kerap jadi sorotan. Tentu ini berkaitan erat dengan dapur SPPG yang memproduksinya. Per 24 September lalu, kantor staf kepresidenan mengungkap, ternyata hanya 34 dari total 8.583 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang memiliki sertifikasi layak higien dan sanitasi atau SLHS. Dengan begitu banyaknya korban yang terus berjatuhan, pakar hukum pidana menyebut kasus keracunan massal akibat MBG bisa dibawa ke ranah hukum. Jika terbukti bersalah, mereka yang bertanggung jawab bisa diseret ke penjara. Termasuk jika ditemukan indikasi suap atau korupsi dalam mega proyek bernilai puluhan triliun ini. Karena ada suap kepada pejabat tertentu, ya, apakah kepada anggota DPR, apakah penyelenggara negara, maka ini juga bisa arah ke sana. Jadi bisa terkait dengan akibat dari suatu perbuatan, bisa juga terkait dengan penyalahgunaan anggaran MKG, makanan ini yang dikorupsi atau diberikan suap kepada penyelenggara negara supaya mereka mendapatkan proyek ini. Begitu. Polri juga memastikan telah menurunkan tim ke sejumlah daerah mengusut unsur pidana dalam kasus-kasus keracunan MBG. Ya, Polri saat ini sedang melakukan pendalaman di lapangan, melaksanakan pendalaman satu-satu. Tentunya secara resmi nanti akan kita informasikan. Program makan bergizi gratis adalah program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, dengan lemahnya pengawasan, jangan sampai misi mulia untuk jutaan anak Indonesia ini menjadi ancaman bagi keselamatan mereka. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.